Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Hijriani dengan NIM 20230111024. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pendekatan Teori Kepribadian Kauru Jiwa Ki Ageng Suryo Mentaram. Berikut ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada latar belakang. Ki Ageng Suryo Mentaram lahir pada tanggal 20 Mei 1892 dan wafat pada tanggal 18 Maret 1962. Dia adalah putra ke-55 dari pasangan Sri Sultan Hamengku-Buwono VII dan Bendoro Raden Ayu Retno Mandojo, Putri Patih dan Rejo VI. Ki Ageng Suryo Mentaram memiliki nama bangsawan Bendoro Raden Mas Kudiarmadji dan setelah umur 18 tahun diberi nama kebangsawanan Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mentara. Ki Ageng Suryo Mentaram menjadi guru dari suatu aliran kebatinan yang bernama Kauru Begja atau ilmu Begja yang memiliki arti ilmu bahagia. Salah satu ajaran moral dari ilmu Begja yang sangat populer pada masa itu adalah Aja Dume, yang artinya jangan menyombongkan diri, jangan membusungkan dada, jangan mengecilkan orang lain karena diri sendiri lebih berpangkat tinggi, berkuasa atau kaya raya, sebab manusia itu pada hakikatnya adalah sama. Dalam khazanah pemikiran di Indonesia, khususnya filsafat Jawa, Ki Ageng Suryo Mentaram adalah salah satu tokoh yang ajarannya tidak terlepas dari sisi-sisi kejiwaan atau kebatinan dan etika. Tradisi kebijaksanaan dalam filsafat Timur dan pada filsafat Jawa pada khususnya bertolak dari anggapan bahwa manusia itu sendiri menjadi sumber filsafat. Dalam filsafat Barat, kebijaksanaan tidak menjadi ciri yang menonjol. Yang ditonjolkan adalah segi rasionalitas, yang dicita-citakan adalah pengetahuan yang bersifat koheren dan sistematis. Namun ada juga filosofi Barat yang memperhatikan segi kebijaksanaan, misalnya Socrates dan Plato. Selanjutnya ada pengertian dari kauruh jiwa. Kauruh jiwa merupakan rangkuman pengetahuan yang lahir dari pengalaman hidup beliau, uraian mendalam tentang hakikat jiwa dan rasa manusia. 40 tahun lebih beliau meneliti kedalaman rasa hingga melahirkan pengetahuan yang jernih untuk memahami manusia apa adanya, menuntun sesamanya agar sanggup memahami rasa dalam dirinya sendiri dan orang lain tanpa balutan citra, yang ikhlas berdamai dengan segala hal tanpa penghakiman, yang mengerti hakikat pengabdian kepada Gusti yang Maha Suci. Berikutnya, hal yang mendasari Ki Ageng Suryo Mentaram mencetuskan teori kauruh jiwa yaitu: yang pertama, karena merasa terikat dan tidak dapat dinikmati kebebasan sebagai pangeran dari keluarga keraton, Ki Ageng Suryo Mentaram memilih menjadi rakyat biasa sebagai petani. Yang kedua, beliau mempelajari ilmu tentang manusia, bagaimana cara manusia mencapai kebahagiaan. Untuk mengenali rasa sendiri juga harus bisa mengenali orang lain dan keinginan manusia yang bersifat abadi. Selanjutnya ada kajian teori kepribadian psikologi Jawa menurut Ki Ageng Suryo Mentaram. Yang pertama ada keinginan. Keinginan bersifat abadi dan selalu ada atau mirip dengan Id dalam teori psikoanalisa Freud. Yang kedua ada raus atau rasa hidup. Mendorong semua tindakan manusia untuk kelangsungan hidupnya sendiri dan orang lain atau mirip superego dalam teori psikoanalisa Freud. Yang ketiga, aku atau kramadangsa. Melakukan perkembangan akal budi untuk mengendalikan keinginan, yang mirip ego dalam teori psikoanalisa Freud. Selanjutnya ada kandatakon dalam kauruh jiwa yang meliputi: pertama, kandatakon pasinaon raos. Kandatakon ini tujuannya untuk mengembangkan teknik mengudari ribet. Yang kedua, kandatakon Jawa kauruh.
Kanda takon ini sifatnya njujuk raos atau njujuk raosipun tiang sanes sejatine njujuk raosipun piyambak. Dengan cara nyocokaken kaos yang tujuannya langsung mengena pada rasanya atau dumugi raosipun. Seseorang pada saat menceritakan pengalaman ribetnya dengan persoalan rasanya. Berikut kesimpulan. Pemahaman Kauru Jiwa Ki Ageng Suryo Mentaram tentang manusia seluruhnya bertitik tolak dari pengamatannya terhadap rasanya sendiri. Kanda takon melalui nyawang karep untuk nyocokaken raos dalam ngudari reribet sebagai proses mawas dari inilah yang menjadi sebuah konsep psikoterapi Kauru Jiwa yang berbasiskan rasa. Selanjutnya ada beberapa referensi saya dapatkan yang bisa dilihat sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam.